wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru maupun pegawai yang kemarin sudah mengikuti tes P3K atau sekarang sudah melihat hasil dari tes P3K 2022. Nah, ini kita akan bacakan beberapa keluhan dari peserta yang berstatus TL atau tidak lulus ataupun yang berstatus P. P itu maksudnya adalah nilai memenuhi passing grade atau ambang batas akan tetapi belum ada penempatan. Nah, yang pertama kita akan bacakan. Ini ada beberapa harapan ataupun keluhan dari Wulan Rifanzi. Ini kita ambil dari Instagram CASN Kemenag. Nah, ini menandai CASN Kemenag, kemudian BKN Official, dan Kemenag RI. Berharap ada kebijakan untuk rankingan di semua formasi yang belum terisi masih kosong. Nah, ini kasusnya adalah jadi di beberapa daerah ini ternyata di dalam satu formasi, misalnya Arsip Paris, itu dalam satu provinsi tidak ada yang lolos, ataupun dalam satu kabupaten juga tidak ada yang lolos. Nah, ini mereka semua ini yang sudah mengabdi lama di instansi-instansi pemerintah itu berharap ada kebijakan dari pemerintah atau usaha dari Kementerian Agama itu untuk mengadakan rankingan, yaitu mulai dari nilai tertinggi sampai terendah sampai formasi habis terpenuhi. Semoga berhasil ini ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada yang berstatus P dari Suryati Sapsal. Sedih, honor bertahun berstatus P kalah sama yang muda. Nggak ada afirmasi umur, masa kerja. Sungguh tak wajar rasanya. Marah murid sendiri yang banyak lulus, gurunya malah kalah. Nah, ini banyak terjadi kasus sekarang ini ya. Hampir rata-rata yang muda ini lebih lulus duluan daripada yang berumur sudah 35 tahun ke atas. Nah, kenapa? Karena masih fresh grade. Karena soal-soalnya adalah soal-soal yang baru mereka dapatkan ketika masa jenjang di perkuliahan. Nah, ternyata ini berstatus P itu artinya P itu hanya masih masuk dalam ambang batas kelulusan, jadi belum ada penempatan. Nah, semoga untuk tahun depan ini tidak ada tes lagi bagi yang sudah berstatus P. Nah, ini sama juga ya, nasib kami yang hanya P mau dikemanain Min. Nah, kalau admin tanya yang seperti ini, nah ini tanya kepada nanti Menpan RB ya, Menpan RB tepatnya, gimana kebijakannya. Nah, selanjutnya dari Hayani Segenti. Saya sedih, nggak tahu harus komplain kemana. Ada dua formasi yang sama tapi dengan kualifikasi berbeda. Ada 56 formasi untuk tadris bahasa Inggris, sastra Inggris, dan pendidikan dan sastra Inggris. Yang saat ini baru terisi 20 formasi, sedangkan saya karena takut nggak lulus administrasi memilih formasi 1 untuk pendidikan bahasa Inggris, dan yang terjadi lulus PG tapi tidak lulus P3K. Adakah kebijakan untuk kami Min? Apakah pendidikan bahasa Inggris tidak layak untuk menjadi guru bahasa Inggris? Hanya satu formasi saja yang diterima. Nah, ini kasusnya kemarin itu ketika pendaftaran. Jadi di pendaftaran Kemenag itu ada beberapa pilihan. Ada pendidikan sastra Inggris, ada tadris bahasa Inggris, dan ada juga pendidikan guru bahasa Inggris. Nah, akan tetapi yang di Kemenag setahu saya itu kalau di search dicari itu yang pertama kali muncul adalah tadris bahasa Inggris karena berhubungan dengan Kementerian Agama.
Nah, ini dari Nelly Widiawati menyampaikan unek-unek. Assalamualaikum, yang saya hormati Bapak Ibu Kemenag dan mungkin mewakili kawan-kawan tidak lulus, hanya menyampaikan, andaikan Kemenag membuat kebijakan seperti dinas di mana guru-guru yang sudah lama honor diprioritaskan diangkat melalui observasi dari kepala sekolah atau dari pihak sekolah masing-masing. Nah, ini kalau di dinas itu ada beberapa afirmasi Serdik itu 100% langsung lolos ya teknisnya. Berarti hanya tinggal ulang ujiannya adalah sosio manajerial sama wawancara. Jadi teknis otomatis sudah lolos semua kalau mempunyai Serdik. Nah, ada juga afirmasi umur. Afirmasi umur 50 tahun itu ada afirmasinya. Nah, kalau di Kemenag ini disamaratakan semuanya, baik yang berumur di bawah 35 maupun di atas 35 atau 50 tahun ke atas, itu semuanya tes secara berimbang. Jadi nggak ada Serdik, nggak ada afirmasi umur dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini dari Amazaki. Ini dari ini Arsiparis nih ya. Arsiparis itu PG-nya 270. Ya, memang tinggi sih ya PG-nya ya. Nah, kalau guru itu kan 225, kalau penyuluh 180. Nah, ini paling kecil penyuluhnya. Kemudian kalau prakom 293, lebih wow lagi. Nah, dia mengharapkan coba aja diturunin PG-nya 35 atau 40 poin. Nah, berarti menjadi 230 ya, atau 235 barangkali kuota Arsiparis bakal penuh. Ya, di daerah saya di Karangasem itu hampir rata-rata PG-nya itu mencapai 240, 250. Jadi seandainya diturunkan, misalnya disamakan dengan guru, insya Allah banyak yang akan lolos atau memenuhi kuota P3K tahun ini. Selanjutnya ini ada Andi Zulkifli. Wah, ini lebih gawat nih ya. Udah di prank dengan PG yang tinggi, di prank sama kisi-kisi soal, di prank sama tes soal moderasi. Terakhir untuk pengumuman terlambat, dikira pengumumannya telat untuk dibantu agar informasi kosong. Nah, ini sepertinya ini adalah Arsiparis juga ini ya, karena PG-nya tinggi, kemudian kisi-kisi soal ternyata lain soalnya dengan yang dipelajari. Kemudian juga tes moderasi sangat menjebak sekali, dan pengumuman telat. Nah, kemarin CSN Kemenag menjawab pengumuman telat, jadi dijawab semoga Gusmen bisa membantu. Nah, kita tunggu ya, semoga Bapak Menteri kita bisa membantu nanti berjuang untuk meloloskan kita yang belum lulus ke Menpan RB. Nah, ini lagi masalah Serdik ini ya, dari Harry. Serdik nggak termasuk yang disanggah ya Min, masih deg-degan di masa prasanggah ini. Waduh, ini Serdik, kalau kita lihat jawaban dari admin CSN di Instagramnya, admin menjawab, Min, ada yang bertanya, Min, apakah ada afirmasi untuk Serdik? Adminnya menjawab, bukan afirmasi akan tapi penambahan nilai 20%. Nah, ternyata menurut aturan kita masuk ke dalam tenaga teknis, kalaupun kita ikut guru ya, tapi P3 kita teknis. Nah, di sana tidak ada aturan untuk afirmasi Serdik yang ada di P3K guru. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Min, tidakkah ada kebijakan perankingan nilai teknis saya 224, kurang 1 angka di ambang batas pasang grade guru 225. Sedangkan formasi kewarganegaraan ada 66, yang lulus 12. Ya Allah, nyesek banget. Nah, ini PG guru itu 225, sedangkan nilainya 224. Nah, ini dipastikan tidak lulus karena nilai teknis tidak memenuhi ambang batas. Kalaupun kurang 1 angka, karena yang membaca ini adalah komputer bukan orang. Kalau komputer itu tidak punya hati nurani. Nah, seandainya orang mungkin bisa ditambah ya.
Karena tinggal satu karena orang masih punya hati nurani. Jadi formasi dibiarkan kosong, bisa jadi nanti dibuka tahun depan, selama mencoba tahun depan. Nah ini lagi ada lagi Anong TV. Bulan puasa berangkat tes, biaya dapat ngutang, nginep di masjid, perjalanan 6 jam, arsiparis. Dari 2008 bekerja ternyata nggak ngaruh. Doakan saya menjadi pengusaha sukses. Nah ini ada cerita ini ya, berangkatnya bulan puasa. Sudah gitu mau berangkat ngutang lagi, nginepnya di masjid, perjalanan 6 jam. Ini dari arsiparis, bekerja dari tahun 2008, berarti hampir 11 tahun. Ya, semoga menjadi pengusaha yang sukses. Nah, baik ini sama ini ya. Statusnya masih P, kemudian punya serdik, akan tetapi tidak ada afirmasi. Padahal mengambilnya sudah 18 tahun, kemudian 15 tahun sudah memiliki serdik. Baik, ini yang terakhir ini ya. Wahai petinggi-petinggi kebijakan, mohon diberikan kemudahan kepada kami yang sudah cukup lama mengabdi, yang saat ini belum dapat mencapai PG pada tahun ini. Semoga P3K berikut dimudahkan, amin. Jadi CSN Kemenag, kemudian BKN Official, selanjutnya Kemenag Indonesia. Diharapkan bagi pejabat-pejabat tinggi ini, bagi DPR, kemudian Kemenag, Menpan RB, BKN ini untuk membantu peserta-peserta yang sudah lama melakukan pengabdian untuk negara. Nah ini harapan kita semuanya. Semoga yang muda-muda nanti lebih giat bekerja setelah menjadi ASN P3K, dan yang belum lulus semoga nantinya ada jalan untuk menemukan jalan yang lebih baik untuk lulus ataupun dengan usaha yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian status ataupun keluhan-keluhan dari para peserta yang belum lulus maupun yang sudah memenuhi ambang batas akan tapi belum mendapatkan formasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.